الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهليك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دهاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم تذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita
telah mendengarkan lantunan suci ayat Al-Quran pada surah An-Nazi'at. InsyaAllah kita akan membahas 2 poin pada surah An-Nazi'at. Poin yang pertama adalah pada ayat pertama dan kedua di surah An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tugas-tugas para malaikat, terutama tugas malaikat pencabut nyawa. Mereka memiliki 2 keadaan. Yang pertama yaitu ketika mencabut nyawa seorang yang kafir, dan mereka memiliki perawakan fisik yang menyeramkan. Sedangkan para pencabut nyawa, orang-orang mukmin, mereka memiliki fisik yang indah dan enak dipandang. Ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semuanya untuk membayangkan bagaimana keadaan kita kelak ketika akan meninggal dunia. Apakah kita akan dijemput oleh malaikat yang bertampang rupawan atau yang mengerikan? Semua tergantung pada amal ibadah kita selama di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kehidupan yang baik. Maksudnya adalah kehidupan yang baik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kedua pada surah An-Nazi'at ini adalah pada ayat yauma tarjufur rajifah. Pada hari ketika tiupan pertama, yaitu tiupan sangkakala yang mengguncang alam semesta. Tatsba'uhar radifah. Kemudian diikuti tiupan yang kedua, yaitu untuk membangkitkan manusia yang dahulunya mati untuk diminta pertanggungjawaban. Qulubu yauma idzi wajifah. Hati mereka sangat ketakutan pada hari itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada surah An-Nazi'at ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sedang menakut-nakuti manusia, mengingatkan manusia dengan keadaan ketika hari kiamat. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu menakut-nakuti manusia dengan hari kiamat dan neraka? Tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala sayang terhadap hambanya. Kita ambil contoh, ketika orang tua kita sedang mengingatkan kita, jika api itu panas, bukan berarti orang tua kita ingin kita atau menyakiti hati kita atau ingin melarang kita, tidak. Tapi mereka menginginkan kebaikan, ingin kita dilindungi dari bahaya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan tentang hari kiamat, mengingatkan tentang kematian, neraka dan semisalnya, karena Allah Subhanahu wa taala ingin kita terhindar dari azabnya yang pedih dan mengingatkan dan mendapatkan rahmatnya yang sangat luas. Allah Subhanahu wa taala menginginkan pada hambanya rasa takut itu karena bisa membawa hambanya kepada ketaatan dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Tidaklah seorang itu dikatakan telah beriman, telah mukmin, kecuali dia benar-benar takut pada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Dan janganlah kamu takut pada mereka, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika engkau mengaku beriman. Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa." Dan adapun orang-orang
yang takut kepada kedudukan Allah Subhanahu wa taala dan menahan dirinya dari hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh tempat kembalinya ialah surga. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bisa dikatakan bahwasanya takut kepada Allah Jalla Jalaluhu adalah suatu hal yang wajib bagi kita. Tetapi tidak hanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi melainkan juga dibarengi dengan rasa harap kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam bahasa Arab, takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah al-khauf, yang akan memandu hati kita kepada kebaikan dan menghalangi dari segala keburukan. Sedangkan rasa harap, yaitu ar-raja, mengantarkan kepadanya, yaitu meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang menginginkan, mengharapkan rahmat Allah Jalla Jalaluhu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tatkala seorang muslim itu mengetahui cakupan rahmat Allah Azza wa Jalla, kedermawanannya, kemudahannya dalam memberikan ampunan kepada hambanya, maka jiwanya akan merasa lega, tenang, serta dia akan optimis untuk berambisi mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, saat dia mengetahui betapa beratnya hukuman Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat dan neraka yang begitu mengerikan, maka jiwa akan tercegah dari dan takut dari azab Allah Azza wa Jalla. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, hati manusia itu yang menuju Allah Subhanahu wa taala seolah-olah yaitu diibaratkan oleh seekor burung. Rasa cintanya kepada Allah Jalla Jalaluhu itu seakan-akan dia itu berbentuk kepala dari burung tersebut. Dan al-khauf dan roja, rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu digambarkan sebagai sayap burung tersebut. Apabila mereka tidak mempunyai, atau manusia tidak mempunyai rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan burung tidak mempunyai kepala. Dan sedangkan seorang muslim yang tidak punya rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia adalah burung yang tidak mempunyai sayap, yang mana dia akan diterkam oleh para pemangsanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mari kita jadikan al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk motivasi kita meningkatkan ketakwaan dan menjauhi kemaksiatan, terutama pada bulan Ramadan ini, bulan yang dimana amal kebaikan dilipat gandakan dan amal keburukan juga dilipat gandakan. Dan ar-raja, rasa harap kita, menjadikan kita mengharapkan pahala dan surga Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.